Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada request dari salah seorang mahasiswa. Dia bertanya, menurut pandangan saya, bagaimana teknik atau cara mengolah data untuk penelitian analisis deskriptif kualitatif penggunaan gaya bahasa dalam sebuah karangan. Dia meneliti penggunaan gaya bahasa pada karangan yang disusun oleh siswa, fokusnya untuk gaya bahasa personifikasi kalau tidak salah. Ini salah satu model atau model pengolahan yang saya ajukan. Alternatif saja, ini bukan sesuatu yang harus Anda kerjakan, tapi alternatif sebagai pembanding ya. Cari lagi model-model analisis yang lebih bagus. Langkah yang pertama setelah Anda memperoleh data berupa karangan, langkah pertama adalah baca sepintas, survei, skimming, baca sepintas sehingga Anda memperoleh gambaran umum. Ini karangan jenis apa, tentang apa, gayanya seperti apa. Di dalamnya terdapat gaya bahasa tidak, susunan gaya bahasa personifikasi atau tidak. Jadi baca sepintas. Langkah kedua adalah mengidentifikasi. Ambil pulpen, ambil stabilo, dalam teks Anda tandai, Anda nomor, beri tanda, diberi warna atau beri tanda. Contohnya seperti ini. Ada tandai gitu ya. So, terus mungkin dalam satu karangan itu mungkin ada 5, ada 6, ada 7 gaya bahasa yang Anda temukan. Tandai dulu. Ada 35 karangan siswa, ya 35 karangan yang Anda tandai. Kalau satu karangannya ada 10, berarti ada 350. Kalau ada 5, ya 175 kalimat. Langkah selanjutnya setelah diinventarisasi atau setelah ditandai adalah diinventarisasi. Mungkin lebih ke kolom 1, 2, dan 3, nomor, kode, dan kalimat. Jadi tadi yang sudah ditemukan itu, Anda beri kode dulu, itu ditemukan pada wacana W1, wacana pertama dari siswa nomor urut 1 misalnya. Dalam wacana itu Anda temukan pada paragraf pertama juga, P1, W1, P1. Kebetulan kalimatnya kalimat pertama. W1, P1, K1. Atau kalau kalimat 1 tidak ada gaya bahasa, adanya di K6. Jadi W1, P1, K6. Itu kode posisi kalimat itu ada di teks itu di urutan keberapa. Dalam, bukan di teks ya. Posisi data itu dalam data penelitian kalian. Oke, langkah selanjutnya adalah diinventarisasi. Setelah tadi diidentifikasi, ada tandai, kemudian disalin, direkap. Ada nomor, ada kode, dan ada kalimat yang mengandung gaya bahasa. Silakan dipindah ke situ, diketik. Dari 40 siswa, kalau satu karangannya itu ada 5 kali 4, 200-an kalimat yang ada gaya bahasa. Itu langkah yang kedua. Ketiga, baca sepintas, ditandai, diidentifikasi, kemudian diinventarisasi. Langkah ketiga. Langkah keempat, analisis. Ini gaya bahasa. Gaya bahasa apa? Oh, ini hiperbola. Oh, ini personifikasi. Oh, ini sarkasme, seterusnya. Sampai selesai itu. Tidak hanya nandai saja, tidak hanya menulis saja, tapi harus ada penjelasan. Mengapa ini disebut personifikasi? Kenapa ini disebut hiperbola? Gitu. Oke ya, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah selesai 200 kalimat itu yang ada analisis, langkah selanjutnya membuat ikhtisar dalam bentuk tabel. Ada nomor, ada jenis gaya bahasa. Misalnya dari 40 karangan siswa itu, dalam 40 wacana yang dibuat siswa itu, Anda menemukan misalnya 9 jenis gaya bahasa. Dari 200 itu Anda menemukan 9 jenis. Jadi sudah diklasifikasi itu. Jadi setelah diinventarisasi, dianalisis. Nah, membuat ikhtisar ini pada prinsipnya adalah ikhtisar kesimpulan umum dari data yang sudah Anda klasifikasi. Apa yang paling banyak? Hiperbola berapa persen? Personifikasi berapa persen, dan seterusnya. Sehingga Anda punya kesimpulan secara umum bahwa anak SMA atau SMP yang kalangannya ada analisis itu umumnya mereka menggunakan gaya bahasa apa untuk teks jenis jenis tertentu. Analisis itu kan pisah-pisah. Langkah selanjutnya diklasifikasi. Tapi itu baru level
level luar ya. Saya berharap Anda melakukannya lebih dalam lagi. Misalnya kalau fokus ke personifikasi, bagaimana sih gaya, teknik, cara dia membuat gaya bahasa personifikasi? Bagaimana dia mengungkapkan sesuatu dengan mengibaratkannya dengan makhluk hidup? Apakah gerakan fisik, gerakan batin, suasana batin, atau apa? Nyur melambai itu lebih ke gerakan. Hidungnya mancung seperti sadel becak. Metafora itu ya. Sandal becak itu misalnya. Kenapa kok dengan sandal becak diibaratkannya? Mancung itu jangan dengan sandal becak, tidak dengan yang lain misalnya. Coba kaji juga efeknya ketika gaya bahasa itu digunakan dalam kalimat itu dalam satu paragraf itu dalam satu kalimat secara keseluruhan. Dampaknya apa nih? Nah, kalau sudah dibuat seperti itu, usulan Anda tindak lanjutnya seperti apa? Jadi setelah beres penelitian, Anda menemukan aneka macam teknik menyusun gaya bahasa personifikasi dengan efek yang ditimbulkannya. Sehingga Anda bisa memberikan saran, follow up, tindak lanjut. Kalau menggunakan gaya bahasa ini sebaiknya untuk teks yang seperti ini. Atau dibalik, ketika kita menyusun teks tertentu dengan efek seperti ini, bagus yang menggunakan gaya bahasa dengan cara ini. Coba pikirkan dulu. Selamat bekerja. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.